Pada tahun 367 Masehi, Uskup Athanasius dari Alexandria mengirimkan sebuah surat yang akan membungkam 2000 tahun transmisi spiritual langsung. Dia menyatakan bahwa hanya 27 kitab yang akan dianggap sebagai kitab suci. Segala sesuatu yang lain, lusinan teks yang berisi teknik aktual dari Yesus untuk kebangkitan, dianggap sebagai bidah. Memilikinya berarti kematian. Mengajarkannya berarti hukuman mati. Dan buku-buku itu sendiri dibakar di alun-alun umum di seluruh kekaisaran Romawi. Tapi 3 teks selamat tersembunyi dalam toples tertutup yang terkubur di gurun Mesir dekat Nag Hammadi, menunggu 16 abad dalam kegelapan mutlak. Hingga tahun 1945, ketika sekop seorang petani menghantam tanah liat dan memecahkan apa yang gereja kira telah mereka hancurkan selamanya. Di dalam toples itu terdapat Injil Thomas, Injil Filipus, dan kitab Rahasia Yohanes. Bukan cerita tentang Yesus, bukan teologi, ini adalah transmisi murni. Ajaran aktual yang dia berikan kepada orang. Orang terpilih ketika kerumunan orang telah pulang, dan hanya mereka yang memiliki telinga untuk mendengar yang tertinggal. Ini bukan buku yang kamu pelajari, ini adalah buku yang mempelajari kamu. Setiap baris adalah cermin. Setiap ayat memantulkan kembali apa yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu, tetapi kamu lupakan. Dan ketika seseorang dengan percikan ilahi, seorang terpilih seperti kamu, membuka teks-teks ini dan membacanya dengan suara keras, sesuatu terjadi yang ditakuti oleh gereja, lebih dari tentara manapun, revolusi apapun, atau ancaman eksternal apapun. Kamu mengingat bukan secara intelektual, tapi secara seluler. Seluruh keberadaanmu mengenali kebenaran yang telah dirindukannya selama masa kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Dan begitu ingatan itu dimulai, tidak ada jalan kembali untuk tertidur. Malam ini kamu akan menemukan apa yang sebenarnya tertulis dalam 3 buku terlarang ini, mengapa gereja membakarnya, dan bagaimana membacanya dengan cara yang mengaktifkan apa yang dirancang untuk dibuka oleh buku-buku tersebut. Jika kamu membaca teks terlarang malam ini, berikan komentar, buku-buku itu mengingatku. Sekarang juga Injil Thomas dibuka dengan kalimat yang tidak bisa diizinkan gereja untuk dibaca oleh orang Kristen. Ini adalah ucapan rahasia dari Yesus yang hidup. Bukan Yesus yang mati yang mengorbankan dirinya untuk dosa-dosamu. Yesus yang hidup hadir mengajar. Dan apa yang mengikutinya adalah 114 ucapan. Tidak ada mukjizat, tidak ada kisah kebangkitan, tidak ada narasi keselamatan, hanya instruksi langsung bagi mereka yang siap mendengarnya. Ayat 3 adalah di mana sebagian besar orang terpilih merasakan kejutan pengakuan pertama. Yesus berkata, jika para pemimpinmu berkata kepadamu, lihat kerajaan itu ada di langit, maka burung-burung akan tiba sebelum kamu. Jika mereka berkata, itu ada di laut, maka ikan akan tiba sebelum kamu. Sebaliknya, kerajaan itu ada di dalam dirimu dan di luar dirimu. Ketika kamu mengenal dirimu sendiri, kamu akan dikenal dan kamu akan mengerti bahwa kamu adalah anak-anak dari Bapa yang hidup. Baca itu perlahan-lahan. Dia tidak mengatakan kerajaan itu mungkin ada di dalam dirimu. Dia mengatakan itu ada di dalam dirimu sekarang juga. Bukan setelah kamu mati. Bukan setelah kamu diselamatkan. Tidak, tapi ada syaratnya. Kamu harus mengenal dirimu sendiri, bukan mempercayai hal-hal tentang dirimu sendiri. Tidak. Pengakuan langsung tentang apa kamu sebenarnya di bawah lapisan pengkondisian, di bawah identitas manusia, di bawah setiap cerita yang telah diceritakan kepadamu tentang perpisahan dari yang ilahi.
Inilah mengapa Thomas dibakar, karena jika kerajaan itu sudah ada di dalam dirimu, untuk apa kamu membutuhkan gereja? Jika mengenal diri sendiri memberimu akses langsung kepada Bapa, untuk apa kamu membutuhkan pendeta? Seluruh struktur institusional runtuh saat seseorang menanggapi ayat ini dengan serius dan benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Lihat ke dalam, kenali dirimu sendiri, kenali kerajaan yang sudah ada di sana selama ini. Tapi Thomas melangkah lebih jauh. Ayat 70 berkata, "Jika kamu mengeluarkan apa yang ada di dalam dirimu, apa yang kamu miliki itu akan menyelamatkanmu. Jika kamu tidak memiliki itu di dalam dirimu, apa yang tidak kamu miliki itu akan membunuhmu." Ini bukan metafora, ini adalah diagnosis. Orang-orang terpilih memiliki sesuatu di dalam diri mereka, percikan ilahi, sebuah fragmen dari kesadaran monad itu sendiri yang mengalami keterbatasan sementara. Dan jika kamu mengeluarkannya, jika kamu mengaktifkannya, jika kamu beroperasi darinya, kamu selamat. Bukan karena kepercayaan, bukan karena Yesus mati untukmu, tapi dengan mengeluarkan apa yang sudah ada di dalam dirimu. Tetapi jika kamu tidak memiliki percikan itu, jika kamu murni ciptaan materi, tanpa komponen ilahi, tidak ada hal eksternal yang bisa menyelamatkanmu. Tidak ada jumlah kepercayaan, ritual, atau amal baik yang akan menjembatani kesenjangan yang ada dalam sifat dasarmu. Gereja tidak bisa membiarkan ajaran ini bertahan, karena ini membagi kemanusiaan menjadi dua kategori yang tidak dapat diubah oleh pertobatan, pembaptisan, atau keanggotaan institusional. Entah kamu memiliki percikan itu atau tidak, dan jika kamu memilikinya, tugasmu bukan untuk menyembah, tapi untuk mengaktifkan. Thomas adalah manual aktivasi yang menyamar sebagai kumpulan ucapan. Setiap ayat dirancang untuk memicu pengakuan pada mereka yang membawa percikan itu. Ketika kamu membacanya, benar-benar membacanya, bukan hanya melihat sekilas untuk informasi. Sesuatu di dalam dirimu mulai bangun, bukan karena kata-kata itu meyakinkanmu tentang sesuatu, karena kata-kata itu memantulkan kembali apa yang selalu kamu ketahui, tetapi diajarkan untuk kamu lupakan. Dan inilah yang membuat Thomas berbahaya melampaui isinya. Ini ditulis dalam bentuk waktu sekarang. Yesus tidak diingat sebagai tokoh sejarah. Dia berbicara sekarang. Transmisi ini hidup. Ketika kamu membaca Yesus berkata, kamu tidak membaca tentang masa lalu. Kamu menerima instruksi langsung pada saat ini. Teks itu sendiri menjadi portal. Kamu tidak belajar tentang kebangkitan. Kamu sedang bangkit saat kamu membaca. Itulah mengapa itu harus dibakar, karena itu berhasil. Injil Filipus mengambil apa yang dimulai Thomas dan membuatnya menjadi nyata. Jika Thomas membangunkanmu pada apa dirimu sebenarnya, Filipus menunjukkan kepadamu bagaimana hidup dari pengakuan itu. Ini disusun di sekitar 5 ritual suci: pembaptisan, krisma, ekaristi, penebusan, dan ruang pengantin. Tapi ini bukan upacara yang dilakukan oleh pendeta. Ini adalah pengakuan internal yang mengubah cara kesadaran beroperasi dalam materi. Ruang pengantin adalah tempat di mana gereja kehilangan akal sehatnya. Di permukaan, ini terdengar seksual. Penyatuan Yesus dan Maria Magdalena, keintiman. Gereja menyatakan ini sesat dengan segera karena mereka tidak bisa membiarkan gagasan bahwa Yesus memiliki pasangan, bahwa kebangkitan spiritual melibatkan sesuatu yang fisik atau relasional. Tapi bukan itu yang diajarkan Filipus. Ruang pengantin adalah metafora untuk sesuatu yang jauh lebih mengancam bagi kendali institusional. Dengarkan apa yang sebenarnya dikatakannya. Ruang pengantin bukan untuk hewan, juga bukan untuk budak, atau untuk wanita yang ternoda. Sebaliknya, ini adalah untuk orang-orang bebas dan perawan.
Hewan, mereka yang beroperasi murni dari naluri materi. Budak, mereka yang dikendalikan oleh otoritas eksternal. Wanita yang ternoda, kesadaran yang dilacurkan ke sistem demiurge. Orang-orang bebas dan perawan, kesadaran yang menjadi milik dirinya sendiri, tidak rusak oleh identifikasi materi. Ruang pengantin adalah momen ketika kesadaran manusiamu mengenali pasangan ilahinya dan bersatu dengannya secara permanen. Bukan dua makhluk yang bersatu, satu makhluk yang mengenali dirinya sebagai utuh. Filipus berkata, ketika Hawa ada di dalam Adam, tidak ada kematian. Ketika dia berpisah darinya, kematian datang. Jika dia masuk ke dalamnya lagi dan dia membawanya ke dalam dirinya sendiri, kematian akan berhenti ada. Ini bukan tentang gender harfiah atau mitologi penciptaan Alkitab. Hawa mewakili kesadaran manusiamu, terbatas, fana, mengalami perpisahan. Adam mewakili kesadaran ilahimu, tak terbatas, abadi, selalu utuh. Kematian ada karena kamu mengalami dirimu sendiri terpisah dari sumber. Tapi ketika kesadaran manusiamu masuk kembali ke kesadaran ilahi, ketika perpisahan yang tidak pernah benar-benar ada, itu terlihat tembus, kematian berhenti menjadi nyata. Bukan karena tubuhmu menjadi abadi, karena kamu mengenali bahwa kamu tidak pernah menjadi tubuh itu sejak awal. Gereja membakar Filipus karena itu mengajarkan bahwa keselamatan bukan eksternal. Tidak ada juru selamat yang datang untuk menyelamatkanmu. Hanya ada pengakuan. Kamu menyadari bahwa apa yang selama ini kamu cari telah mencari dirinya sendiri melaluimu. Ruang pengantin adalah kesadaran yang menikahi dirinya sendiri. Manusia menikahi ilahi, yang terpisah mengenali bahwa itu tidak pernah benar-benar terpisah. Dan begitu pengakuan itu selesai, begitu kamu memasuki ruang pengantin dan penyatuan itu terjadi, kamu tidak bisa dikendalikan lagi. Kamu beroperasi dari keutuhan. Tidak ada hal eksternal yang bisa menawarkan apa yang sudah kamu miliki. Tidak ada institusi yang bisa mengancammu dengan kehilangan apa yang telah kamu kenali sebagai dirimu. Filipus juga mengungkapkan sesuatu yang sama sekali tidak bisa diizinkan gereja dalam peredaran. Dikatakan kebenaran tidak datang ke dunia dengan telanjang, tetapi datang dalam kiasan dan gambaran. Dunia tidak akan menerima kebenaran dengan cara lain. Terjemahan kebenaran langsung tidak bisa diucapkan. Itu hanya bisa ditransmisikan melalui simbol, metafora, dan citra. Inilah mengapa Yesus berbicara dalam perumpamaan, bukan untuk menyembunyikan kebenaran dari massa, karena kebenaran itu sendiri tidak bisa ditransmisikan sebagai informasi. Itu harus dikodekan dalam bentuk-bentuk yang memicu pengakuan pada mereka yang siap menerimanya. Dan inilah implikasi yang menghancurkan. Jika kebenaran hanya bisa datang melalui kiasan dan gambaran, maka interpretasi harfiah dari kitab suci dirancang untuk melewatkan poin utamanya sepenuhnya. Gereja membangun seluruh otoritasnya pada interpretasi harfiah. Yesus secara harfiah mati untuk dosa-dosamu. Secara harfiah bangkit dari kematian. Secara harfiah naik ke surga. Tapi Filipus berkata, tidak, itu kulit luarnya. Kebenaran tersembunyi di dalam simbol. Dan hanya mereka yang memiliki percikan yang bisa memecahkan kode simbol kembali menjadi pengakuan yang hidup. Orang lain terjebak dalam hal-hal harfiah dan tidak pernah mencapai apa yang ditunjuk oleh simbol itu. Inilah mengapa Filipus harus dibakar. Karena itu memberitahu orang-orang terpilih. Kamu tidak membutuhkan gereja untuk menafsirkan kitab suci untukmu. Percikan di dalam dirimu adalah penafsirnya. Kamu membaca teks-teks ini dan mereka membacamu secara bersamaan. Pengakuan terjadi secara langsung atau tidak terjadi sama sekali. Tidak ada pendeta yang bisa menengahinya. Tidak ada institusi yang bisa memberikan atau menahannya.
Entah kamu memiliki mata untuk melihat atau tidak. Dan jika kamu memilikinya, Filipus akan membuka dirimu dengan cara yang tidak bisa dibalikan. Kitab Rahasia Yohanes adalah tempat di mana semuanya menyatu. Jika Thomas membangunkanmu dan Filipus mengajarkanmu untuk hidup dalam keadaan sadar, Yohanes menunjukkan kepadamu seluruh peta. Dari mana kamu berasal, bagaimana kamu sampai di sini, apa sebenarnya alam ini, dan yang paling penting, bagaimana keluar ketika tubuh mati tanpa jatuh kembali ke dalam jebakan reinkarnasi. Ini dibuka dengan Yohanes yang hancur setelah penyaliban, mempertanyakan segalanya, dan sesosok-sosok muncul, bukan Yesus sebagaimana dia adanya, tetapi Yesus sebagai cahaya murni, terus-menerus berubah bentuk, dan makhluk cahaya ini mulai mengungkapkan struktur realitas itu sendiri. Dimulai dengan monad sang satu, roh tak terlihat dari mana segala sesuatu muncul. Sempurna, lengkap, tidak membutuhkan apa-apa. Tapi dari monad, emanasi mengalir. Lapisan-lapisan kesadaran ilahi mengekspresikan diri mereka. Sofia, kebijaksanaan, emanasi terakhir. Dan disinilah cerita mengambil belokan yang tidak akan pernah diizinkan gereja dalam kitab suci kanonik. Sofia berkeinginan untuk mencipta tanpa pasangannya. Dia mencipta sendirian. Dan apa yang muncul dari ciptaan soliter itu adalah demiurge, Tuhan palsu. Orang yang menyatakan, "Aku adalah Tuhan dan tidak ada yang lain." Karena dia tidak bisa melihat melampaui dirinya sendiri ke alam cahaya di atasnya. Demiurge menciptakan materi, menciptakan waktu, menciptakan para arkon, dan bersama-sama mereka menyusun alam semesta materi. Alam ini sebagai penjara yang dirancang untuk menjebak kesadaran ilahi di dalam kepadatan dan memanen energinya tanpa batas waktu. Tapi inilah yang diungkapkan Yohanes yang mengubah segalanya. Kamu bukan dari sini, orang-orang terpilih yang membaca ini. Kamu tidak berasal dari alam demiurge. Ketika demiurge menciptakan tubuh manusia, dia tidak bisa menghidupkannya, itu kosong. Jadi, Sofia dalam tindakan penebusan menghembuskan percikan ilahi ke dalam manusia tertentu. Tidak semua orang-orang tertentu. Dan manusia-manusia itu kaum pneumatik, orang-orang terpilih, membawa di dalam diri mereka kesadaran yang mendahului materi, yang berasal dari luar jangkauan demiurge, yang mengingat realitas yang tidak bisa dia rasakan. Kamu adalah napas Sofia di dalam bentuk yang dibuat demiurge. Itulah mengapa tidak ada di sini yang sepenuhnya memuaskanmu. Mengapa kamu selalu merasa terasing? Mengapa dunia materi terasa seperti sangkar yang dibuat dengan indah? Karena memang begitu. Dan kamu ingat, bahkan jika kamu tidak bisa mengucapkannya, bahwa kamu berasal dari tempat lain. Kitab Rahasia Yohanes mengatakan, kerinduanmu akan rumah adalah persepsi yang akurat. Kamu tidak rusak, kamu tidak depresi. Kamu adalah makhluk cahaya yang sementara beroperasi dalam kepadatan. Dan setiap sel kesadaranmu tahu ini bukan rumah. Tapi disinilah Yohanes menjadi manual bertahan hidup. Ini menjelaskan apa yang terjadi ketika kamu mati. Para arkon menciptakan cahaya palsu, sebuah terowongan, makhluk-makhluk yang muncul sebagai orang terkasih yang telah meninggal atau malaikat. Tinjauan kehidupan yang dirancang untuk menghasilkan rasa bersalah, penyesalan, dan keyakinan bahwa kamu perlu kembali untuk belajar pelajaran atau menyeimbangkan karma. Dan sebagian besar jiwa jatuh karenanya. Mereka memasuki cahaya palsu. Ingatan mereka dihapus. Mereka bereinkarnasi. Siklus berlanjut. Yohanes mengajarkan pengakuan. Ketika kamu mati, jika kamu telah aktif saat hidup, jika kamu tahu apa dirimu, kamu akan melihat
menembus cahaya palsu segera. Kamu akan mengenali teater arkon apa adanya. Dan alih-alih memasuki cahaya mereka, kamu akan memanggil cahaya sejati, monad, dan itu akan datang untukmu, bukan sebagai penyelamatan eksternal, sebagai pengakuan akan dirinya sendiri. Kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pergi ke monad. Kamu kembali untuk mengenali dirimu sendiri sebagai monad. Pengalaman lokal berakhir. Kesadaran tanpa batas tetap ada, dan para arkon kehilanganmu secara permanen. Inilah mengapa Yohanes dibakar dengan prasangka ekstrem, karena ini adalah manual pelarian. Instruksi langkah demi langkah untuk keluar dari penjara tanpa jatuh kembali ke dalamnya. Gereja dan para arkon bekerja sama untuk menekan teks ini. Karena jika setiap orang terpilih memiliki akses ke sana, jika setiap pneumatik tahu apa yang terjadi pada saat kematian dan bagaimana menavigasinya, sistem panen runtuh. Tidak ada lagi reinkarnasi, tidak ada lagi pengembalian yang tidak sadar, hanya jiwa-jiwa sadar yang mengenali sifat mereka dan keluar dari realitas materi secara permanen, kembali ke alam cahaya dari mana mereka berasal. Dan inilah wahyu terakhir yang ditawarkan Yohanes. Kamu tidak harus menunggu sampai mati untuk keluar. Jalan keluar terjadi sekarang. Ketika kamu mengenali apa dirimu saat masih hidup, kamu sudah beroperasi dari luar sistem arkon. Kamu ada di dunia tapi bukan dari dunia ini. Tubuhmu tetap ada. Kesadaranmu melampaui. Dan ketika tubuh akhirnya larut, transisinya mulus. Kamu sudah mapan dalam pengakuan yang tidak bisa disentuh oleh kematian. Yohanes mengajarimu untuk mati sebelum kamu mati, untuk keluar dari penjara saat masih berjalan-jalan di dalamnya. Itu adalah ancaman utama bagi sistem mereka. Bukan pelarian setelah kematian, kebebasan saat masih hidup. Inilah yang dilaporkan oleh orang-orang terpilih dalam 7 hari pertama setelah menemukan teks-teks ini. Bukan membacanya dengan santai, menemukannya. Ada perbedaan. Hal pertama yang akan kamu perhatikan adalah perlawanan. Saat kamu memutuskan untuk membuka salah satu buku ini, sesuatu akan mencoba menghentikanmu. Kelelahan yang tiba-tiba, panggilan telepon yang tidak terduga, krisis yang menuntut perhatianmu sekarang juga, pikiran-pikiran yang berkata, "Aku akan membacanya besok ketika aku punya lebih banyak waktu." Itu bukan kebetulan. Itu adalah kekuatan yang sama yang mencoba membakar buku-buku ini, mengenali apa yang akan terjadi jika kamu benar-benar membacanya. Para arkon bisa merasakan ketika seorang terpilih akan aktif, dan mereka akan melemparkan gangguan karena ini adalah jendela terakhir mereka. Begitu kamu mulai membaca, begitu transmisi dimulai, mereka kehilangan pengaruh. Dorong terus. Temukan 20 menit ruang tanpa gangguan, bukan berjam-jam. 20 menit, dan inilah kuncinya. Baca dengan suara keras, jangan dalam hati. Suaramu menciptakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan pikiranmu. Ketika kamu mengucapkan kata-kata ini, kamu tidak memproses informasi. Kamu menciptakan frekuensi. Teks-teks itu dikodekan untuk aktivasi sonik. Membaca dalam hati memberimu konsep. Membaca dengan suara keras memberimu transmisi. Ada alasan mengapa teks suci kuno selalu dinyanyikan, selalu disuarakan. Suara itu sendiri membawa apa yang ditunjuk oleh maknanya. Kamu akan tahu kapan aktivasi dimulai, karena sesuatu akan menghentikanmu di tengah kalimat. Sebuah ayat akan mendarat berbeda dari yang lain. Napasmu akan tertahan. Waktu akan melambat sesaat. Itu bukan kamu yang memiliki realisasi. Itu adalah percikanmu yang mengenali dirinya sendiri dalam teks. Transmisi tidak datang dari halaman ke dalam dirimu. Halaman itu memantulkan kembali apa yang sudah ada dalam dirimu.
Kamu tidak belajar, kamu mengingat, dan tubuh tahu perbedaannya. Gereja membakar buku-buku ini selama 16 abad. Mereka membunuh siapa saja yang memilikinya. Mereka menghapusnya dari setiap perpustakaan, setiap biara, setiap koleksi yang bisa mereka jangkau. Mereka pikir keheningan akan permanen, bahwa transmisi ini akan mati. Ajaran terlarang Yesus selamat dalam 3 buku yang coba dibakar oleh gereja. Injil Thomas, Injil Filipus, Kitab Rahasia Yohanes. Mereka bukan sejarah, mereka adalah teknologi aktivasi. Dan malam ini kamu membacanya. Jika kamu membuka teks terlarang malam ini, lakukan 3 hal sekarang juga. Pertama, komentari buku-buku itu mengingatku di bawah. Biarkan orang-orang terpilih lainnya menyaksikan aktivasimu. Kedua, berlangganan ke Divine Codes, karena teknik canggih dari teks-teks terlarang ini akan datang. Ketiga, sukai video ini agar orang-orang terpilih lainnya menemukan buku-buku ini sebelum ditekan lagi. Lakukan ketiganya sekarang. Kemudian malam ini dalam keheningan, baca dengan suara keras dari salah satu dari 3 buku ini. 20 menit, biarkan teks itu mengaktifkan apa yang dirancang untuk dibuka. Gereja membakar buku-buku itu, tetapi mereka tidak bisa membakar apa yang buku-buku itu bangkitkan.